Oke, di K-Talk hari ini tanggal berapa? 18? 15? 15 Oktober 2021. Pembahasannya yang simpel-simpel aja. Kita mau bahas tentang tetangga. Nah, mungkin pengaruh sosial bisa menjadi pertimbangan yang khusus saat kita akan merancang lingkungan seperti apa yang ada di tetangganya. Apa yang perlu kita perbuat akan saya bahas di sini. Hari ini hanya ada 2 proyek yang basis awal desainnya itu diawali dengan ya tetangga lah ya. Proyek pertama ini adalah Room to Grow. Jadi ini adalah sebuah proyek oleh arsitek Malaysia namanya Firm Zero. Dia bikin rumah seorang veteran Inggris yang hobinya adalah bertani sebenarnya. Nah, lalu si project itu ada di sebuah lingkungan yang sebenarnya lingkungannya nggak terlalu friendly dan tipologinya juga nggak enak untuk dipandang. Nah, oleh karena itu dia beranggapan gimana kalau kita bikin tetangga kita sendiri, yaitu sebuah space untuk bertumbuh. Ini adalah rumahnya. Jadi idenya dari arsitek ini adalah membuat sebuah view yang sebelumnya nggak bagus, dalam artian tetangganya bentuknya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, dia ngebikin seperti ini. Nah, kesannya waktu pertama proyek ini dibangun, orang-orang di sekitar hanya bilang ini apaan sih, ada bangunan aneh banget, ada kotak-kotak kayak gini. Tapi ternyata semua itu berubah saat semua tanaman aktif ini tumbuh karena pemiliknya ini suka ngambil hasil taninya dia dan dia bagi-bagiin ke tetangganya. Jadi dari tetangga yang agak sentimen jadi tetangga yang baik gitu. Nah, ini adalah bentuk secara setengah ya. Jadi kalau kita mundurin perspektifnya, yang unik adalah bahwa ini bangunan berbeda tapi tidak ada pagarnya. Sedangkan rumah yang lain semua dipagari, dia tidak punya pagar sama sekali. Dia sangat welcome kepada orang-orang di sebelah sana. Nah, itu yang ngebuat ada perubahan perilaku dari dia yang sebelumnya ya namanya juga veteran dari luar negeri tinggal di Malaysia seperti itu. Nah, yang lucu juga adalah dengan material yang dia pakai. Jadi salah satu constraint berikutnya budget seperti biasa, maka dia mencoba untuk ngebikin satu bangunan monolit dengan satu material ya, ini semen expose. Nah, yang kanan itu adalah detailnya ya. Jadi sepertinya sih cara bikinnya adalah mereka bikin bekisting yang udah ada gitunya, mungkin dari bambu ditempel-tempel. Biasanya kita bikin dari kayu, ini dia bikin dari bambu dan bambunya langsung dicor dari atas, copot, dah selesai, nggak diapa-apain lagi, dibiarin aja seperti itu. Namanya juga room to grow dan ternyata efeknya bagus untuk di area tropis. Semakin dia berumur, semakin si teksturnya keluar, menurut mereka semakin bagus. Nah, ini adalah efek yang terjadi setelah semua vegetasinya tumbuh gitu ya. Di kamar mandi aja dia nggak mesti harus bikin kamar mandi yang sifatnya tertutup, bisa terbuka juga nggak apa-apa gitu ya. Ngelihat ke situ udah nggak kelihatan karena vegetasi ini udah seperti menjadi horden alami gitu ya, tanpa harus tambahan horden buatan lagi. Toh kalau pakasan horden buatan kan bisa jadi jamur dan lain sebagainya. Nah, ini ya udah di depan dia tutup sama vegetasi yang dia tanam sendiri. Lanjut, nah ini adalah ruangan dalamnya, sama ya, yang di sebelah kanan itu ini adalah ruang tamunya ya, ruang santai. Nah, jadi kalau tadi kita lihat si area masuknya, nah itu kan dia ngeblok tanpa pagar, dibelokin ke kiri. Nah, ke kiri itu dia langsung masuk menuju ke area tamu tadi. Nah, dia masuk, nah ini. Nah, jadi itu tadi yang ke kanan, dia ke kiri kanan. Nah, ini masuknya ke ruang santai ini. Nah, kalau dilihat dari pemakaian furnitur juga dia pakai furnitur yang kesannya eklektik ya. Mungkin juga dia tipe orang yang senang sama budaya ketimuran walaupun dia orangnya sangat kebaratan. Nah, yang asiknya adalah pas saat dia masuk ke ruang tamu itu kan pendek ceilingnya. Dan satu tambahan 3 step ke depan dia langsung ketemu ke LDK yang dia punya void sepanjang 2 lantai. Nah, jadi ini yang sebelah kanan itu adalah view dekatnya. Nah, kalau kita jauhin, kita mundur dikit, ini yang sebelah kiri ya. Gitu. Dan semua materialnya seadanya gitu ya, tidak ada yang ditutupi. Besi ya besi,
dinding ya semen, udah nggak dicat, nggak diapain. Nah kalau kita lihat itu tangganya juga lumayan jadi bahan referensi yang bagus untuk bikin tangga yang sifatnya ngelayang, karena dia hanya bikin besi-besi dari pipa 8 atau pipa 10 lah kurang lebih, yang ditempelkan ke atas dan menyangkut kepada semua bidang tangga. Next, nah itu bapaknya yang sebelah kiri ya, yang lagi motong roti kali. Dan yang kanan ini adalah view kurang lebih dari atas. Jadi dari permainan masa planter, dimajuin, ditebelkan, tinggi, rendahkan, maka jadilah sebuah fasad yang unik gitu. Nah itu ya tadi, itu adalah si tempat parkirnya yang sama sekali benar-benar dia tidak gunakan pagar, orang bisa datang suka-suka ke situ, tapi tetap private dan ya asik lah. Nah ini ya kurang lebih denahnya. Jadi kita ada di ground floor paling bawah, masuk ke kiri, masuk. Nah itu tadi si ruang tamu, dan di belakangnya itu ruang LDK. Nggak LDK kali ya, DK aja ya, karena L-nya dia ada di ruang tamunya itu. Dia punya void yang tinggi, ngebikin udara dan cahaya bisa masuk secara gratisan, dan lantai di atasnya adalah area buat istirahat. Nah yang unik adalah tempat istirahatnya yang ada di lantai 2, di mana di tangganya itu tuh masuk ke tengah-tengah antara tempat tidurnya dan sofanya gitu. Jadi model seperti kayak penthouse gitu ya. Jadi yang paling atas itu tuh satu ruangan full. Jadi yang atas punya sendiri, punya tempat santainya sendiri dan tempat tidurnya sendiri, satu ruangan, dan tangganya tuh masuknya di bagian tengah. Ini agak unik. Kalau yang first floor itu senormalnya ya, tangga di tengah naik ke atas, mungkin kamar anaknya kali, yang di atas kamar lebih private, kamar dianya. Nggak tahu kalau diaplikasikan di Indonesia bisa atau enggak ya, karena kalau kita ngelihat beberapa model justru biasanya kamar private kalau di luar banyaknya di atas, karena mungkin dia bisa dapat view yang lebih baik, bisa dapat akustik yang lebih baik. Tapi kalau di sini kalau kita main kamar utamanya di atas ya, biasanya terkutat dengan aduh capek naiknya ke atas gitu, di bawah aja. Next, nah ini kurang lebih potongannya. Nah tadi itu ya, dia masuk ke living, ada 2 step naik, dia ketemu void. Jadi mungkin sengaja dia bikin tempat yang terkesan pendek dulu, baru disegarkan pada saat dia masuk ke area makan. Dan semua vegetasinya ini menutupi view ke tetangganya, tetapi tetangganya dibaikan dengan diberikan hasil tani gitu. Yuk next. Oke, ini proyek yang kedua, ini ada di Amerika. Nah ini adalah kebalikannya ya. Tadi kita ngomongin tentang rumah yang biasanya berada di titik-titik yang lumayan padat gitu ya, seperti apa yang biasa kita lakukan di studio. Dan ini adalah bagaimana kalau kita mendesain sebuah area di area yang luas banget, justru bahkan nggak ada tetangganya gitu. Nah, Camouflage ini adalah project punyanya David Osinski, Thomas Osinski, bukan David Osinski. Projectnya ada di California. Jadi kalau ini bukan gambar landscape ya, ada bangunan di situ. Kalau belum kelihatan, coba cari dulu. Hintnya ada di pojok kanan dekat gunung. Di pojok kanan dekat gunung, di atas dekat awan. Ada satu konsep, ada satu bentukan namanya monolit. Monolit itu kayak seperti bongkahan bongkahan aluminium lah bentuknya. Nah itu ada di Utah, ada di Amerika. Nah itu tuh bongkahan itu tuh kayak balok panjang gitu ke atas, dan itu tuh menginspirasi banyak sekali skyscraper yang ada di Times Square, yang ada di New York. Thomas Osinski ini arsitek, dia kayak freelancernya Gehry. Yang punyanya saya lupa namanya siapa. Nah, dia dikasih tour sama yang punya ini untuk ngebikin sebuah villa yang ada di gurun. Nah, ini nama gurunya tuh Joshua Tree. Pada tahun 1950 itu tuh banyak desainer datang ke Palm Spring, dan si Palm Spring itu tuh kayak didedikasi untuk para desainer membuat sesuatu yang ajaib gitu. Nah, di tahun sekarang modern pemerintah ngasih tempatnya di Joshua Tree ini
untuk para desainer atau arsitek ngebikin sesuatu yang unik. Jadi orang kalau datang ke Joshua Tree itu mereka nggak hanya nikmatin alam tapi juga nikmatin arsitektur dan karya seni, dan ini juga mungkin bisa lah disebut karya seni yang combine sama arsitektur. Ini udah ketemu belum bangunannya di mana? Ya, ini bangunannya ada di situ. Ada di tengah itu panjang, bangunannya full semuanya kaca. Kenapa dia bikin seperti ini? Pertama adalah idenya mereka tidak mau merusak Joshua Tree ini yang udah indah dari sononya gitu. Dan yang kedua, meminimalisir adanya carbon footprint yang ada. Jadi kalau kita lihat bangunan ini sangat melayang, monolit, tapi terbang gitu. Jadi nggak ada. Jadi tiangnya tuh cuma sedikit banget dan seakan-akan si monolit ini tuh berdiri di atas batu gitu ya. Nah ini realnya. Jadi secara tidak langsung ini tuh seperti skyscraper yang ada di New York, hanya nggak ke atas tapi ditidurin gitu. Sesimpel gitu doang. Semua penggunaan materialnya dia pakai one way glass, di mana dari luar dia akan benar-benar merefleksi apa yang ada di sekitarnya, tetapi dari dalam mereka bisa melihat ke area luar. Nah ini adalah hubungan antara yang organik, yaitu batu-batuan yang ada di sana. Jadi benar-benar ditaruh seada-adanya tempat, dan monolit ini berdiri di satu tiang yang ada di ujung situ. Jadi kalau kelihatan di balik batu itu ada tiang sendirian ya. Jadi bukan dua kanan kiri tapi satu di tengah gitu supaya bangunannya bisa berdiri. Nah, ini dia yang ngasih tahu antara bebatuan dan juga monolit. Seakan-akan kalau kita ngelihat dari sini serem amat ya, itu udah cantilever panjang, materialnya kaca semua, kalau jatuh kena batu hancur nggak ya gitu. Nah, ini adalah ruang dalamnya. Jadi yang dimanjakan adalah pada saat kita masuk, kita akan langsung disambut dengan kolam sepanjang kurang lebih 40 meter kalau nggak salah. Jadi kenapa bangunannya panjang? Salah satunya karena ada kolamnya yang panjang. Nah, untuk masalah isu alam, Joshua Tree ini tentunya pasti panas banget ya. Udah panas banget, kering banget. Jadi adanya air ini tuh bisa untuk menaikkan kelembaban yang ada di dalam bangunan ini. Untuk semua elektrikal dan mechanical, mereka gunakan photovoltaik, hampir semua tuh ditaruh di atapnya. Jadi ya sangat minim sekali penggunaan listrik yang ada di sini dari PLN-nya kali ya. Atau enggak, ya ini benar-benar diambil aja dari fotovoltaik. Orang panas kok, mataharinya banyak, diambil. Si kolamnya juga dikasih penghangat. Jadi kalau misalnya mau malam-malam mau berenang, ya dari situ semuanya green. Next lagi, nah ini adalah pemandangan dari dalam. Ini sama ya, jadi bentuknya sudah cuma panjang doang. Ini ada livingnya, menghadapnya langsung ke desert, seolah-olah ya kita ada di desert tapi nggak panas gitu. Nah lucunya adalah dari setiap hubungan antar ruang, ujung-ujungnya itu tidak ada yang ditempel. Jadi kalau lihat dari sini, ini di kasur ya, kanan tuh dia nggak ditutup. Kenapa? Karena view-nya paling bagus dan dia nggak mau ada spasi. Oleh karena itu hubungan antara ruang living sama kamar ini cuma dipisahkan sama si dinding yang ada di tengah itu. Jadi kalau lagi tidur ada yang datang ke situ, ya udah halo-haloan aja. Yang lebih parahnya juga untuk kamar mandinya, itu yang paling kiri itu adalah area shower, nggak ada pintunya. Jadi kalau mandi ya terbuka aja. Nah kenapa gitu ya, toh kalau yang bisa tidur di sini juga orang-orang yang kaya bener gitu, karena harganya sekitar 40 juta sehari untuk tinggal di sini. Jadi mungkin couple datang ke sini, ya udah satu rumah ini punya dia semua. Ya, next lagi. Oh udah, ya udah gitu aja. Thank you.